Intinya tetap saja bisa terjadi mungkin kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak. Dan juga tadi ditegaskan Bu Yeni, bagi wajib pajak atau bagi kawan pajak yang melakukan pekerjaan kemudian berpindah, nah jangan lupa untuk menyampaikan bukti potongnya dari tempat bekerja yang lama di tempat yang baru sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan untuk tahun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kawanan pajak semua. Kembali bersama kami, Fungsional Penyuluh Madya 2 Tangerang, di dalam podcast yang kita beri nama Rujak Madu, Rumah Pajak Madya 2. Di episode kali ini kita akan membahas isu terkini yang beberapa waktu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, baik Fiskus, baik kawan pajak, yaitu tentang peraturan terbaru PPh pasal 21 yaitu PMK 168 tahun 2023 dan Per 02 tahun 2024 yang beberapa waktu ini kita sering sekali mendengar istilah TER. Oke, bersama kami hari ini saya Widi Wiryanto ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Dia Ayu Trianasari dan Kak Yeni Widianingsih. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Menjelang akhir-akhir pelaporan SPT tahunan, kita ketahui wajib pajak semakin intens untuk mengunjungi KPP, terutama untuk melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melaporkan SPT tahunan. Oke, kembali ke topik tema kita hari ini yaitu TER atau tarif yang disebut dengan tarif efektif rata-rata. Sebelum kita ke sana, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Dia, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan TER itu? Oke, jadi seperti kawan pajak ketahui bahwa sekarang berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023 dan juga PMK nomor 168 tahun 2023 ada mekanisme pemotongan PPh pasal 21 yang baru. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan PPh tarif pasal 17, sekarang kita menggunakan yang namanya TER itu, yaitu tarif efektif rata-rata. Nah, sebagai gambaran ini tarif efektif rata-rata ini apa? Yaitu tarif yang digunakan untuk memotong PPh pasal 21 tadi. Nah, untuk gambarannya ya, kalau misalnya kita sebelumnya mengenal dengan PPh tarif PPh pasal 17, 5%, 15% yang seperti itu ya. Nah, kita akan mengenal ada banyak tarif, tapi kita sudah klasifikasikan berdasarkan tarif bulanan dan tarif harian. Nah, tapi jangan main blok dulu karena kita kan inginnya mempermudah ya. Nah, tarif efektif ini memang banyak tapi tidak perlu dihafal. Nanti sudah disediakan di sistem seperti itu kira-kira Mas Yudi. Oke, jadi kalau boleh ditegaskan, apakah TER ini termasuk tarif pajak baru Kak Yeni? Ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Dia ya. Jadi memang ini sehubungan dengan PPh pasal 21. Mungkin kawan pajak tahu ya kalau PPh 21 itu adalah pajak atas hubungan dengan penghasilan, bisa berupa jasa dan sebagainya yang dipotong oleh pihak lain atau pihak lain di sini adalah pemberi kerja biasanya seperti itu. Nah, TER ini sebenarnya bukan pajak baru karena masih PPh 21 juga, tetapi di mana pemerintah berusaha untuk memudahkan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah memudahkan wajib pajak atau pemotong, dalam hal ini pemotong ya perusahaan itu untuk menghitung pajak PPh 21-nya. Kalau mungkin kawan pajak ingat tahun sebelumnya menggunakan Per 16 itu kan kita harus menghitung berapa pajaknya tiap setahun berapa, nanti dibagi 12 seperti itu ya kalau misalnya untuk disetahunkan dan sebagainya. Nah, sekarang itu diformulasikan biar atas pajaknya itu lebih mendekati dengan per bulan yang diterima. Jadinya otomatis cara perhitungannya akan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi mungkin disebutkan bahwa ada yang namanya tarif efektif harian dan juga tarif efektif bulanan. Dari situ akan dibedakan lagi untuk yang tarif efektif bulanan itu dibedakan jadi tiga kelompok. Itu kelompok ABC itu berdasarkan PTKP-nya. Jadi mungkin
walaupun misalnya penghasilannya sama, tapi yang satu itu misalnya K0 atau TK0, dengan yang K3 tarifnya akan berbeda seperti itu. Jadinya diharapkan akan lebih mendekati memudahkan juga dan mendekati dengan penghasilan brutonya si wajib pajaknya itu. Oke, ya. Jadi TER itu bukan tarif baru ya kawan pajak, tetapi adalah metode penghitungan yang baru. Gitu. Ya. Nah, saya kembali ke Kak Dia nih. Tadi kita bilang itu metode baru. Cara penghitungannya seperti apa Kak Dia? Jadi kan kalau untuk di PMK 168 ini kan yang merupakan petunjuk cara pemotongannya ya Kak Widi. Jadi yang di highlight itu adalah untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap seperti itu. Jadi nanti TER ini akan digunakan untuk memotong penghasilan bruto. Nah nanti pemberi kerja silakan mengklasifikasikan si penerima penghasilan ini berdasarkan PTKP di awal tahun untuk pegawai tetap seperti itu ya. Ini untuk penghasilan bulanan. Nah, nanti tinggal menjumlahkan seluruh penghasilan brutonya nanti dapat berapa. Nah itu tinggal dikalikan dengan TER seperti itu. Nah bagaimana dengan pegawai tidak tetap atau pegawai harian misalnya. Nah untuk yang pegawai harian ini kita ada untuk tarif harian ada 2 jenis sebenarnya. Kalau yang dulu kan harus dikurangi PTKP misalnya jika penghasilannya sampai 450. Nah sekarang untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap itu cukup mudah juga. Jadi silahkan mengalihkan penghasilan bruto sehari dikalikan dengan TER hariannya. Nah nanti TER hariannya itu ada 2 jenis, yaitu sampai Rp450.000 per hari atau sampai Rp2.500.000 per hari itu ya untuk tarif efektif yang harian itu dikalikan penghasilan bruto. Nah bagaimana dengan penghasilan bruto yang seharinya lebih dari 2.500.000 itu berarti nggak lewat gitu ya, nggak juga. Jadi nanti kita tetap menggunakan PPh pasal 17 dikalikan setengah dari penghasilan bruto seperti itu. Jadi memang highlightnya adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap seperti itu Mas Widi. Oke, jadi penghasilannya dikalikan dengan 50%, baru penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17. Ya, untuk yang diterima oleh pegawai tidak tetap yang penghasilannya sehari lebih dari 2.500.000. Kalau masih 2.500.000 per hari atau di bawahnya masih menggunakan TER harian. Ya, itu untuk yang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi kawan pajak sudah mendengarkan penjelasan tentang pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, saya ke Kak Yeni sekarang, bagaimana untuk pegawai selain kedua hal tersebut? Jadi selain kriteria pegawai tetap dan selain pegawai tidak tetap. Jadi kalau di Per16 itu dulu kita kalau lihat kan banyak yang kriteria wajib yang dipotong ya. Yang dipotong itu apa aja? Ada pegawai tetap, bukan pegawai tidak tetap, ada komisi atau komisioner dari Dewan Komisaris misalnya, peserta kegiatan dan sebagainya. Nah, itu di PMK 168 ini juga diperhitungkan, yaitu untuk yang penghasilan tadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kalau untuk pegawai tetap jelas ya langsung penghasilan bruto kali TER gitu. Mungkin sedikit disinggung juga ya penghasilan bruto itu apa gitu kan tadi mungkin kalau disebut. Penghasilan bruto itu adalah penghasilan dalam yang diterima dalam 1 bulan itu gitu. Jadi penghasilan bruto itu dari mana aja? Itu bisa berasal dari gaji. Kalau misalnya kan dalam 1 bulan, jadi bulan itu mendapat bonus misalnya, bonus itu juga ditambahkan langsung saja. Terus juga ada kalau ada IHT JKK yang dari kantor, nah itu juga diperhitungkan di situ. Kemudian kalau ada THR, bonus dan sebagainya, jadi kemungkinan penghasilan bruto tiap bulan itu akan berbeda. Terus balik lagi cara perhitungan tadi ya. Jadi kalau untuk tadi penghasilan yang diterima pegawai tetap tadi TER, penghasilan bruto kali TER. Kemudian untuk bukan pegawai, kalau mungkin ingat kawan pajak yang dulu bukan pegawai itu masih ada irisannya dengan PTKP. Kalau sekarang itu nggak ada, tinggal di penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Jadinya otomatis kalau misalnya
biasanya ini dokter di klinik gitu biasanya kan masuk ke bukan pegawai, nah itu akan penghasilannya tiap bulannya juga akan berbeda juga gitu dan tidak akan mengikat ke PTKP-nya juga. Kemudian juga ada mantan pegawai adalah penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Kalau pensiunan itu jelas ya masuknya ke TER tadi juga seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada skema besar ya di dalam TER ini mungkin. Jadi mendeskripsikan wajib pajak sesuai dengan golongannya masing-masing dan penghitungannya seperti apa. Nah, kalau tadi disinggung untuk bukan pegawai, penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Apakah ini berlaku untuk yang dikenal dengan nama berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, Kak Dia? Iya, kalau dulu kan kita mengenal yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, jadi ini batasannya apa seperti itu ya. Nah, sekarang kita tidak lagi mengenal yang namanya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Jikalau kawan pajak mengecek kembali di PMK 168 itu nanti bukan pegawainya nanti bisa dicek jenis-jenisnya masuk yang kemana. Tapi untuk tarifnya sendiri tetap yaitu penghasilan bruto dikalikan 50% kali PPh pasal 17. Jadi kita tidak lagi mengenal berkesinambungan, tidak berkesinambungan, kumulatif, tidak kumulatif itu tidak kita ini lagi ya. Jadi mungkin dalam sekarang sudah dibuat dalam satu bendera di bukan pegawai itu sendiri. Dan mungkin sedikit menambahkan kalau tadi kan TER ini ada TER bulanan ya, itu sedikit meng-highlight bahwa ini kan sebenarnya beban pajaknya tetap ya selama 1 tahun. Nah, nanti di akhir masa atau di Desember itu akan dibentukkan dengan penghasilan kena pajak setahun dan dibandingkan dengan tarif PPh pasal 17 seperti itu. Oke, jadi beban pajak itu tetap sama, tetapi metodenya saja yang berbeda. Jadi di akhir tahun tersebut. Nah, berbicara tentang bukti potong, kita berbicara tentang pelaporan. Apakah ada perbedaan dengan yang lalu skemanya untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 21? Kak Dia, silakan. Iya, jadi kita sudah tidak hanya menyinggung tentang PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 2023 ya. Kak Widi, kawan pajak. Nah, ini jadi kita juga menyinggung tentang peraturan pelaksanaannya untuk cara pelaporan SPT 21 ini. Nah, karena dengan adanya TER ini sudah diberlakukan seperti itu ya, maka kanal untuk melaporkan PPh pasal 21 itu sudah tidak relevan tentunya ya, karena kan di situ tidak diakomodir TER segala macam dan teman-temannya gitu ya. Nah, sekarang DJP sudah meluncurkan aplikasi baru di DJP online, kan pajak dapat cek, tapi saya percaya kalau kan pajak pasti sudah melakukan pelaporan lewat situ ya. Jadi sekarang pelaporannya lewat Ibu Pot, karena sekarang kan sudah menggunakan tarif efektif rata-rata atau metode yang baru seperti Ibu Pot 2126 ya kawan pajak. Untuk membedakan dengan Ibu Pot unifikasi ya, seperti itu. Nah, selain kanal pelaporannya, di sini juga dari sisi peraturan terdapat perbedaan dengan yang sebelumnya. Nah, jika dari sebelumnya kawan pajak tidak perlu melakukan pembuatan bukti potong atau pelaporan SPT PPh pasal 21 jika PPh-nya 0, nah ini kawan pajak tetap diharuskan untuk membuat bukti potong dan melakukan pelaporan PPh pasal 21 jika ada pembayaran meskipun dengan tarif 0% atau meskipun dengan PPh 0 seperti itu. Jadi tetap dibutuhkan pembuatan bukti potong dan pelaporannya karena kita ingin membuat database yang perpajakan yang handal seperti itu ya. Jadi semakin baik dari tahun ke tahun. Kalau misalnya dulu kan kita bertanya-tanya kalau misalnya
wajib pajak ini tidak lapor, apakah memang telat laporkah, tidak laporkah, atau memang tidak ada PPh yang dipotong. Betul. Tapi sekarang tetap dilakukan pembuatan bukti potong dan juga pelaporan PPh pasal 21 jika ada pembayaran. Lain halnya jika tidak ada pembayaran penghasilan, nah itu tidak perlu membuat bukti potong, dan memang misalnya tidak ada pegawai yang dibayar dalam satu masa itu, berarti memang tidak dilakukan pembuatan bukti potong dan tidak ada pelaporan. Dan di sini di peraturan ini juga ditegaskan bahwa sekarang bukan sekarang ya. Jadi memang di peraturan baru ini ditegaskan bahwa memang pemberi kerja atau pemberi penghasilan itu wajib untuk menyampaikan, karena wajib menyampaikan bukti potongnya kepada penerima penghasilan, dan itu merupakan hak penerima penghasilan seperti itu. Dan seperti yang sudah disinggung oleh Kak Yeni tadi, jika ada kekurangan dan pembayaran itu selesai di pemberi kerja. Jadi jika memang penerima penghasilan itu hanya menjadi pegawai di satu tempat bekerja, berarti ya kredit pajaknya sudah selesai di situ. Lain halnya jika memang ada penghasilan dari tempat lain. Nah, jika ada kurang atau lebih bayar di akhir masa, maka selesai di pemberi kerja. Dan untuk jika ada kelebihan pembayaran yang sudah terlanjur dilaporkan, maka untuk kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan untuk SPT, PPh pasal 21 di masa-masa berikutnya, seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya kawan pajak dulu pakai ISPT 2126 yang diinstal pada perangkat user masing-masing kawan pajak, lalu saat ini sudah terintegrasi dengan DJP online. Betul. Yaitu IBUPOT 2126. Berbeda di namanya supaya dibedakan dengan IBUPOT unifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dulu ISPT 2126 ketika PPh 21-nya nihil maka tidak ada pelaporannya, hanya mungkin masa Desember. Nah, untuk IBUPOT 2126 ini tetap wajib membuat bukti potong sekalipun PPh-nya 0, dan memang tidak ada, dan kalau memang tidak ada penghasilan yang diberikan ke karyawannya, baru tidak ada bukti potong yang dibuat. Jadi perbedaan signifikannya seperti itu ya kawan pajak. Yang paling mendasar adalah aplikasi yang digunakan. Dulu install, sekarang web based. Oke. Saya juga ingin menambahkan bagaimana kewajiban pemotong pajak, apakah dia tetap membuat catatan, membuat kertas kerja penghitungan pasal 21 atau pasal 26, kemudian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada si karyawannya. Ya. Kak Yeni, silakan. Jadi memang pasal 21 ini sangat unik ya, karena bersinggungan dengan dua pihak yang sama-sama punya kekuatan sendiri gitu ya, antara si pemberi kerja atau juga karyawan, karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya jadi karyawan si pemberi kerja dalam hari ini, kalau kita ngomong masalah SPT itu berarti sisinya si pemberi kerja kan, sebagai sisinya perusahaan. Nah, perusahaan itu kan ketika memotong gaji karyawan, memotong pajaknya gitu ya, dari gaji dikurangi pajaknya, tentu saja dia harus menghitung terlebih dahulu. Terus dia juga harus mendata lah ya, penghasilan selama sebulan berapa, apa aja penghasilannya itu, unsur-unsurnya, terus PTKP-nya juga harus jelas, karena kan PTKP tadi menyasar ke TR-nya lapisan berapa dan sebagainya, itu harus jelas. Makanya dia harus membuat catatan. Memang di PPh 21 ini, di IBUPOT 21 ini sebenarnya sudah difasilitasi ya sama DJP bahwa ketika wajib pajak itu sebenarnya nggak perlu susah-susah lagi sebenarnya menghitung pajaknya itu berapa, karena sudah difasilitasi di IBUPOT 21-nya. Jadi perusahaan itu tinggal memasukkan ke Excel, jadi bisa impor Excel gitu ya. Itu dimasukkan aja nominal penghasilan brutonya berapa, akan terutang berapa. Sebenarnya cara perhitungannya tentu saja udah nggak perlu susah sebenarnya untuk si pemberi kerjanya. Nah, tetapi pemberi kerja itu tetap harus menyimpan catatannya itu gitu ya. Jadi walaupun memang sudah dihitung sama sistem semuanya, tinggal dilaporkan di SPT, tetapi tetap ada kewajibannya untuk menyimpan catatan-catatan yang akan diperlukan, apalagi kita kan nggak tahu bisa ke depannya ada pemeriksaan atau apa. Itu kita masih bisa provide datanya, menyediakan data yang untuk disediakan ke pemeriksa atau ke KPP gitu ya. Jadi untuk tadi si pemberi kerjanya tetap wajib wajib menyimpan catatannya, juga
sebaiknya juga si penerima penghasilan juga menyimpan juga bukti potongnya gitu ya. Mungkin sekarang akan banyak ya, kalau dulu sebelumnya kan cukup satu setahun gitu, cuma satu, sekarang akan dapat 12, jadi minimal dapat 12 gitu kan, karena bulanan ada, tahunan juga ada, seperti itu. Ya meskipun nanti di ending yang digunakan untuk pelaporan SPT tetap yang di Desember karena merupakan penghitungan secara sistematis selama 1 tahun ya. Oke, jadi tadi disinggung soal si pemberi kerja. Nah, bagaimana dengan kredit pajak si penerima penghasilan, Kak Dia? Jumlah PPh pasal 21-nya, nah itu yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT tahunannya seperti apa? Ya, jadi seperti sudah disinggung oleh Kak Yani sebelumnya bahwa pemberi kerja wajib memberikan bukti potong kepada karyawan gitu ya. Nah, nanti kawan pajak bisa melihat unsur-unsur dari penghasilan itu apa, unsur-unsur pengurangnya itu apa. Nah, nanti dari bukti potongnya itu ketahuan berapa jumlah pajak yang dipotong. Kan tadi disebutkan kredit pajak ya. Kredit pajak itu yang memang adalah pajak yang sudah dibayar atau dipotong. Jadi itu seperti semacam kredit buat wajib pajaknya sebagai dasar melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya tersebut. Jadi setelah kawan pajak mendapatkan bukti potong tersebut, nah kawan pajak terutama untuk yang di masa terakhir ya, itu bisa melihat keseluruhan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, nanti kan sebenarnya kawan pajak juga menuangkan penghasilan terus pengurang dan semua unsur-unsurnya itu ke SPT PPh orang pribadi tahunan gitu ya. Nah, nanti sebenarnya itu akan diakumulasikan jika kawan pajak memiliki penghasilan lain. Tapi kan misalnya kawan pajak adalah karyawan, memiliki profesi satu-satunya sebagai karyawan, nah itu kredit pajak itu sudah selesai atau sudah dipotong oleh pemberi kerja. Berarti sebenarnya kan kawan pajak tinggal melaporkan di SPT-nya bahwa untuk SPT-nya pajak yang dipotong adalah sekian, tapi pajak yang terutang adalah sekian dan sudah dipotong, berarti kan sebenarnya sudah nihil seperti itu. Oke, jadi intinya si karyawan itu wajib melaporkan seluruh penghasilannya. Betul. Begitu ya Bu Yani. Jadi meskipun dia diberikan bukti potong sebagai kredit pajak, tetapi juga punya kewajiban kawan pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, karena bisa jadi si karyawan punya penghasilan di luar yang ada dari bukti potong yang diterima oleh si pemberi kerja. Oke, kita kembali membahas ke penghasilan. Untuk bonus misalnya atau untuk THR tadi, mungkin kalau kawan pajak menyimak tadi di awal juga sudah disinggung oleh Kak Yani, implikasinya bagaimana dengan THR ini? Otomatis sih paling kelihatan ya, langsung kelihatan kalau THR itu otomatis. Sebenarnya kalau tahun sebelum-sebelumnya saya yakin juga akan ketika dapat bonus pajaknya tentu akan lebih besar juga ya. Betul. Karena kan kalau tahun sebelumnya kita tahu bahwa cara perhitungan PPh 21 atas THR itu kan kita hitung dulu setahun berapa, terus tahun plus bonus berapa. Betul. Terus dari situ dikurangkan dapat berapa. Nah sebenarnya kalau sekarang seharusnya juga nggak jauh beda ya. Kalau sekarang kan metodenya hanya otomatis penghasilan bruto. Tadi ingat ya, penghasilan bruto itu adalah seluruh penghasilan yang diterima di bulan itu dari bonus, gaji dan sebagainya dijumlahkan jadi satu, dikalikan THR di bulan itu. Jadi otomatis ya akan naik juga penghasilan PPh 21-nya gitu. Sebenarnya juga akan sebenarnya mirip lah dengan sebelum-sebelumnya gitu lah ya dengan ini. Cuman mungkin tarifnya ada agak sedikit berbeda aja karena penghasilannya tambah gede, otomatis THR-nya bisa naik gitu ya. Betul. Misalnya sebelumnya katakanlah gajinya itu sebulan 20 juta. Kemudian dia dapat bonus 30. Otomatis kan 50 di totalnya gitu. Jadi dia akan masuk ke lapisan THR yang ke 50 juta ini gitu. Otomatis akan pajaknya tentu akan lebih gede. Berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, dan juga kawan pajak juga sebenarnya bisa menghitung juga sendiri. Betul. Misalnya saya nih karyawan gitu ya. Karyawan saya butuh tahu nih pajak saya berapa, kawan pajak bisa akses kalkulator pajak sebenarnya. Ya, itu sebenarnya sudah difasilitasi juga sama DJP untuk menghitung pajak
PPh 21 yang terutang atau yang saya dipotong bulan itu berapa gitu. Kawan pajak bisa akses di kalkulator pajak.go.id ya. Di situ akan tinggal dimasukkan aja penghasilannya berapa dan juga PTKP-nya berapa. Karena PTKP untuk menentukan TER tadi ya. Terus tinggal nanti gross up atau enggak gross up itu nanti akan kelihatan pajak terutangnya berapa. Jadinya karena balik lagi ke TER tadi, karena dihitung jadi satu, otomatis nanti penghasilan bruto pajaknya tinggi dan si bukti potongnya itu yang diterima cukup satu aja gitu. Mencakup ke semuanya. Ya, jadi ya. Jadi cukup kawan pajak ya, cukup satu bukti potong untuk mencakup keseluruhan apabila dalam 1 bulan itu ternyata tadi ada pembayaran THR, kemudian bonus, kemudian tadi disampaikan juga oleh Bu Yeni tadi kalau kita bicara tentang penghasilan bruto, kawan pajak, penghasilan bruto itu adalah keseluruhan penghasilan. Ya, yang diterima semuanya di bulan itu termasuk JKK, JKM dan yang lain-lainnya. Intinya penghasilan bruto itu yang menjadi dasar penghitungan di dalam kita menggunakan metode yang baru ini yaitu TER. Tadi disampaikan juga ada kalkulator pajak yang bisa kawan pajak gunakan untuk menghitung berapa sih saya seharusnya terutang di tahun atau di bulan yang sekarang ini saat menerima penghasilan baik THR dan bonus. Selain Ibu Pot 2126, selain kalkulator pajak, ada juga yang baru di dalam pelaksanaan Per 2 tahun 2024 yaitu user perekam. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Dia apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan user perekam? Ya, jadi untuk EBPOT 21 ini namanya memang mirip sama EBPOT unifikasi ya, tapi ternyata ada beberapa fitur yang berbeda dan unik. Salah satunya user perekam dan autentikator key ya. Itu kalau untuk autentikator key itu untuk kawan pajak yang memilih melaporkan SPT PPh pasal 21-nya dengan bukan dari super user dan juga bukan dari internal perusahaan atau pakai kanal kita, sebenarnya tetap pakai kanal DJP juga ya, tapi memilih untuk dibantu oleh pihak ketiga seperti itu. Nah, sedangkan untuk unsur perekam sendiri seperti kita ketahui bahwa untuk masalah gaji, tunjangan dan penghasilan ini masalah yang sensitif ya. Dan seperti sudah disinggung oleh Kak ini tadi bahwa pemberi kerja maupun penerima penghasilan itu memiliki kekuatan yang sama. Nah, salah satu ini di bidang kerahasiaan penghasilan tadi. Nah, kita sudah menyediakan salah satu fitur yaitu user perekam. Nah, ini adalah menu yang dapat kawan pajak gunakan jika kawan pajak tidak ingin menggunakan super user dalam pembuatan bukti potong. Jadi untuk menjamin kerahasiaan dan juga istilahnya pintu untuk merekam si super user ini, kawan pajak dapat mendaftarkan pegawai kawan pajak atau mungkin pihak yang ditunjuk untuk merekam dengan user perekam. Jadi user perekam ini nanti setelah kawan pajak daftarkan, di situ kawan pajak selain mendaftarkan NIK atau NPWP dan identitasnya, tetapi kawan pajak juga mendaftarkan email yang akan digunakan oleh DJP untuk mengirimkan link. Jadi nanti istilahnya kawan pajak menciptakan pintu lain untuk membuat bukti potong. Untuk sementara ini di user perekam hanya ada kewenangan untuk membuat saja, untuk posting, untuk pelaporan dan untuk pembuat tagihan dan lain-lainnya masih menggunakan super user. Nah, di sini super user ini adalah seperti yang di EBPOT 21 yaitu kawan pajak bisa membuat bukti potong, melaporkan dan istilahnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk sampai SPT tersebut jadi gitu ya. Tapi untuk user perekam ini khusus untuk menginput saja seperti itu Mas Budi. Jadi memang kayak dibuat pintu rahasia untuk ya, karena memang kita kembali lagi ke gaji itu sifatnya kredensial rahasia. Jadi dibuat user perekam sehingga yang melihat ya memang hanya orang yang diberikan kewenangan untuk merekam bukti potong tersebut, dia bisa tahu. Kemudian datanya nanti akan masuk kawan pajak ke
super usernya yaitu di DJP Online. Karena kan mungkin saja untuk beberapa perusahaan kawan pajak yang mengakses DJP Online bisa lebih dari satu orang, karena bisa jadi untuk melakukan pelaporan yang lainnya berbeda, melakukan kewajiban perpajakan yang lainnya adalah orang yang berbeda, sehingga dibuatlah user perekam dan super user. Tadi disampaikan user perekam hanya untuk merekam, kalau super user bisa melakukan aktivitas yang lainnya termasuk sampai dengan mengirimkan SPT, PPH pasal 21. Dan uniknya lagi, jika kawan pajak memilih membuat bukti potong lewat user perekam, maka super user tidak bisa melihat rincian dari bukti potong yang dibuat oleh user perekam ini. Jadi memang benar-benar dijaga kerahasiaannya. Jadi super user ini hanya akan bisa melihat tagihan secara global, keseluruhan dari user perekam ini berapa, seperti itu. Sedangkan untuk editing, hapus jika kawan pajak memilih untuk lewat user perekam, itu hanya bisa dilakukan di user perekam itu, seperti itu. Dan juga untuk merekam user perekam jangan lupa ganti alamat ya, karena banyak sekali yang ternyata setelah bikin user perekam tetap masuk ke DJP Online. Jadinya masuknya tetap ke super user. Jadi kawan pajak untuk menggunakan user perekam, kawan pajak bisa mengakses ke perekam import 2126.pajak.go.id. Itu ya alamatnya, nanti bukan di DJP Online atau bukan di pajak.go.id, berbeda ya. Jadi alamat yang dibuat pun juga berbeda nanti dengan NPWP dan password yang sudah tadi didaftarkan di awal di email. Betul. Jadi itu yang perlu diingat kawan pajak, kalau super user itu di pajak.go.id atau DJP Online. Kalau user perekam itu diaksesnya di perekam2126@pajak.go.id. Intinya seperti itu. Jadi itu juga harus didaftarkan terlebih dahulu supaya yang bersangkutan memiliki hak akses. Jadi, karena kalau tidak ya tentunya karena tadi kembali ke prinsip kerahasiaan. Dan jangan lupa email yang didaftarkan selain NIK dan NPWP, dan nanti kan ketahuan namanya siapa yang jadi user perekam. Jangan lupa mendaftarkan emailnya, itu email yang bisa diakses, karena link yang akan dikirimkan oleh DJP itu lewat email dari user yang ditunjuk. Betul, dari user yang ditunjuk. Dan yang mungkin yang membedakan antara user perekam dan user perekam dan super user ini, kalau dari halaman loginnya, kalau super user kan cuma 2 ya, NPWP dan password. Kalau user perekam nanti 3, jadi NPWP pemberi kerja, NPWP si user perekam, dan juga passwordnya. Jadi itu yang membedakan, seperti itu. Oke, jadi cukup jelas ya kawan pajak dengan podcast kita hari ini. Diharapkan kawan pajak sudah tahu nih beda-bedanya nih, mana user perekam, mana super user, seperti itu, dengan penerapan tadi di awal skema penghitungan metode baru di PPh pasal 21. Jadi bukan tarif baru tapi metode baru, yaitu TER, tarif efektif rata-rata, sesuai dengan PP 58 dengan aturan yang diatur kemudian di PMK 168 dan peraturan yang lebih lanjut lagi di bawahnya, yaitu PR 2 tahun 2024. Oke, demikian podcast Rujak Madu episode kali ini yang membahas tentang PPh pasal 21 khususnya skema TER. Harapkan kita bisa kembali bertemu di dalam podcast Rujak Madu berikutnya. Apabila kawan pajak masih memiliki pertanyaan, memiliki beberapa hal yang menjadi concern di dalam melakukan kewajiban perpajakan, silakan menghubungi KPP Madya 2 Tangerang melalui saluran online yang ada, melalui helpdesk, ataupun datang langsung dengan membuat janji atau kunjungpajak.go.id. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Semoga kita semua senantiasa selalu sehat dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan perpajakan, kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.